Apa kabar dengan Prabowo sekarang ini? Apakah masuk ke lubang buaya, keluar dari, saya nggak tahu gambarannya apa nih peribahasanya. Begitu. Dan satu yang saya tambahkan karena memang ini pesan dakwah dari organisasi kami. Jangan sampai di sini judul kita Dialog Anak Bangsa Penjajahan Palestina dan Tragedi KM 50. Kita membela Palestina tapi kita masih menggunakan produk-produk yang dilahirkan oleh produk-produk Yahudi atau salah satunya adalah riba. 98 kita melihat ada namanya kasus HAM Mawar ya, 98 HAM. Sampai sekarang nggak tuntas. Munir nggak tuntas. Lalu masuk periode Jokowi yang namanya Kanjuruhan sampai KM 50 juga belum bisa juga. Sejauh mana ini sikap kita atau sikap para korban untuk menghadapi hal seperti ini? Islamic Brotherhood Television. Baik, kita buka lagi, masih ada waktu. 2 penanya, ya. Oke, pertama belakang dulu, ya. Pak Saib dari Gempa, silakan. Kemudian Bang Iwan, ya, Kurniawan, ya. Nanti, ya, tadi gak kelihatan, nggak ngacung masalahnya dia pakai anunya. Aduh, ya, 2 dulu, nanti habis ini insya Allah 2 lagi, ya. Kemudian baik, silakan Bang Saib dulu, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Syekh Balifullah dari Gempa Gerakan Muslim Penyelamat Akidah. Yang pertama, untuk Pak Haji Munarwan, salam hormat dan takjim saya. Satu pertanyaan, mungkin yang ditanggapan bukan untuk dijawab, mungkin ditanggapi saja. Apakah masih ada harapan dengan tadi banyaknya cerita dengan kejadian KM 50 dan kejadian-kejadian yang banyak lagi di luar sana di Indonesia terkait masalah permasalahan hukum ini? Apakah masih ada harapan hukum di Indonesia ini tegak dengan produk-produk hukum yang memang yang mungkin peninggalan jahiliyah Belanda dan yang lain-lain? Sebagai Pak Haji Munarwan ini sebagai aktivis hukum lah. Apakah masih ada harapan nih dengan cerita KM 50 yang skenario-nya menurut saya luar biasa gitu. Apakah masih ada harapan hukum Indonesia itu bisa diperbaiki, apakah memang harus dirobohkan gitu. Kedua, bela sungkawa terhadap korban dari KM 50. Kita harap semua bisa berjalan, keadilan bisa tegak lah untuk korban-korban yang sudah insya Allah mudah-mudahan syahid semua. Terus pertanyaan yang terakhir, tadi kita membahas masalah Jokowi, oke Jokowi berlalu. Apa kabar dengan Prabowo sekarang ini? Apakah masuk ke lubang buaya, keluar dari, saya nggak tahu gambarannya apa nih peribahasanya. Begitu. Dan satu yang saya tambahkan karena memang ini pesan dakwah dari organisasi kami. Jangan sampai di sini judul kita Dialog Anak Bangsa Penjajahan Palestina dan Tragedi KM 50. Kita membela Palestina tapi kita masih menggunakan produk-produk yang dilahirkan oleh produk-produk Yahudi atau salah satunya adalah riba. Tragedi KM 50 mungkin memang sangat menyakitkan bagi kita. Tapi justru di Bekasi juga banyak lebih menyakitkan korban-korban daripada riba. Banyak orang yang jual diri di masyarakat paling bawah. Ada yang jual anak di Muara Gembong kemarin kita tangani juga. Sampai ada yang, mohon maaf, gak bisa bayar hutang riba. Bang Embok, Bang Keliling, mereka jual diri. Diajak check-in dengan pelaku-pelaku yang lain. Dan banyak kejadian-kejadian dan kita punya dokumenternya. Namun banyak yang tidak mau mengangkat hal-hal seperti ini kan ini masalah paling bawah. Akhirnya tidak terekspos lah. Oke. Gitu oleh kita. Iya. Mungkin itu aja. Singkat padat ya. Mungkin seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Saib. Lanjut Bang Iwan Kurniawan. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri karena kelihatannya masih anak muda ini. Saya mau ini Bang Munarman sama Kang Edi ya. Tapi mohon maaf saya minta izin 2 menit untuk memprolog sebentar, boleh? Jangan kelamaan karena ya, waktunya sudah pendek. 2 menit. Ya. Bang Munarman, saya melihat situasi kondisi tentang KM 50. Ini sebenarnya kan kasus yang sangat sensual ya. Sensual gitu. Kenapa saya mengatakan seperti ini?
Ini tinjauannya bisa secara personality pelaku, bisa secara kelembagaan. Saya mau mempertanyakan ini secara mikro dan secara makro. Secara makro kan tadi Bang Munarman sudah bicara terkait tentang ICC. Ya, yang makan karena di mikronya ini kita sudah mentok. Nah, dari RI 1 sampai Komnas HAM secara kelembagaan, secara langsung ataupun tidak langsung menutupi kasus tersebut. Secara hukum perdata, secara personal dan kelembagaan, apakah hal ini masuk ke ranah hukum perdata? Misalnya, lembaga Komnas HAM bisa dibubarkan, diganti mungkin dengan nama yang lain, lalu ketuanya juga kena hukum, terus dari Polda seterusnya yang tadi Bang Munarman sampaikan. Nah yang kedua, secara politik yang itu yang berhubungan dengan ICC, ya kan? Kasus-kasus terkait masalah tentang isu-isu HAM yang terkait Islam dan non-Islam, sebagian besar oleh pihak ICC, kalau yang Islam itu cuma 20% diproses. Yang pernah saya baca, 80% baru mereka diproses. Nah, yang berikutnya, terkait masalah hal tersebut, misalnya kasus masalah hubungan Palestina. Sebulan yang lalu Menteri Pertahanan Israel mengatakan ketika kasus masalah Iran dan Israel ini, mereka mengatakan, wahai Indonesia, lu diam aja. Di dalam kabinet lu, di dalam Indonesia itu sudah ada orang gue. Lu gak bisa ngapa-ngapain. Ini secara politik artinya tadi Bang Munarman sampaikan bahwa di mana di Indonesia ini agen Mossad atau CIA ini sudah berjubel, kan begitu ya, secara ideologis. Nah, yang berikutnya pertanyaan ini tadi ya, secara lembaga dan secara personal. Terus apabila kita masih mentok terus dengan kasus ini, apa sih sikap para korban ya KM 50? Kan banyak nih, 98 kita melihat ada namanya kasus HAM Mawar ya, 98 HAM. Sampai sekarang nggak tuntas. Munir nggak tuntas. Lalu masuk periode Jokowi yang namanya Kanjuruhan sampai KM 50 juga belum bisa juga. Sejauh mana ini sikap kita atau sikap para korban untuk menghadapi hal seperti ini. Yang kedua, untuk Bang Edi, mohon maaf nih agak tanda kutip ya. Ini nyeleneh nih sebenarnya pertanyaannya. Di zaman periode pertama Jokowi itu, ingat targetnya itu adalah ulama. Periode kedua, targetnya adalah TNI dan para cendekiawan. Dalam hal apa? Mereka yang vokal pasti akan menjadi TO. Nah Bang Edi, saya melihat podcast Bang Edi begitu berani, dahsyat dan seterusnya. Saya melihat terakhir hari Senin kemarin, para aktivis-aktivis khususnya cendekiawan, tanda kutip kebeli. Ya, tanda kutip kebeli, entah itu uang, entah itu jabatan, yang tadinya satu dapur dengan kita, semua jadi berantakan. Khusus untuk Bang Edi, mohon maaf, Bang Munarman juga saya yakin, ada gak sih dari mereka itu nego ke Bang Edi, udah lo diam aja deh, lo gue kasih mau jabatan apa? Mau uang, mau perempuan, saya meyakini itu pasti ada. Nah sepertinya dalam hal ini kalau lihat podcastnya Bang Edi, nggak ada salahnya lah Bang Edi cerita. Ya, karena apa? Untuk motivasi mereka para aktivis pergerakan Islam. Oke, ini sudah Ya. diambil inisial ya. Terima kasih. Karena kan harus kita bedakan masalah aktivis yang bukan pergerakan Islam, kita sama-sama tahu orientasi mereka apa. Oke, Kira-kira cukup. itu saja. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung aja Bang Edi dulu dari belakang ya kan. Tadi ada motivasi apa? Salah satunya kalau Bang Iwan istri pasti ditangkap ya. Iya, kalau perempuan sih aman. Saya walaupun kita canda ya. Oke, jadi soal tawaran kalau macam saya
nggak berani GR bos. Mungkin orang melihat, si Edi mah ece-ece aja, jadi nggak usah kita pikirin lah, nggak usah kita hitung gitu, ya. Nggak ada tuh kalau buat saya tuh, maksud saya nawaran gitu nggak ada. Mungkin karena belum masuk hitungan lagi, belum pantas untuk dinegosiasi kali. Itu aja. Kirain agak lama tadi. Soalnya banyak tadi tuh sebetulnya, cuman Kang Edi Mulyadi kagak mau jawab panjang-panjang dia. Iya. Jadi kalau tadi dari Saib ya. Oke, ya. Sedikit. Tentang hari Senin itu, saya menduga Kang Iwan ini based on foto-foto, ada Jumhur, ada beberapa Saganda yang beredar. Itu foto itu di kantornya Saganda. Saya ada beberapa kali di Grid Institute. Kalau teman-teman menilai, menjudge mereka terbeli, ya itu hak teman-teman juga. Kalau saya mencoba menilainya dari sisi lain. Walaupun itu liso, apalagi dan sebagainya. Saya hanya menilai bahwa anggap aja lagi bagi tugas. Ya. Saya nggak kenal betul, nggak berani bilang, oh dia seperti Munarman. Maksud saya lebih kenal Munarman ketimbang mereka gitu. Saya kenal juga, bergaul juga, tapi lebih kenal dia. Tapi saya ingin berhusnuzan, mereka lagi bagi tugas. Kita di luar teriak, mereka di dalam berteriak juga. Minimal dari skop pekerjaan dia. Walaupun dulu sudah ada istilah, lu mau mewarnai malah diwarnai. Lu mau mengubah malah diubah gitu. Tapi sampai titik kemudian terbukti mereka diwarnai atau diubah, saya ingin berhusnuzon saja. Gitu, makasih. Baik, luar biasa itu ya resepnya. Ini bijaksana, bijaksini, bukan bijaksana, bijaksini itu. Ya, tadi soal harapan, apakah ada? Ya kalau harapan sih ada-ada saja. Ya, harapan itu kan kita tumbuhkan. Harapan itu kita kembangkan. Kita kan dikasih akal oleh Allah, kemudian kita belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, itu kan sebetulnya bagian dari harapan. Belum lagi janji Allah bahwa kita itu sebagai manusia selama kita mau berusaha itu kan akan ada perbaikan. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Artinya kan banyak sekali tuntunannya sebetulnya. Jadi kalau soal harapan ya ada saja. Cuman kan bagaimana cara mewujudkannya itu kan persoalannya, ya kan? Dan disitulah sebetulnya kita banyak menemui kendalanya itu di situ. Jadi tinggal bagaimana kita mengatasi masalahnya. Saya kira itu cara berpikir saja nanti soal itu. Kemudian tadi termasuk apakah Prabowo ada harapan ke depan? Ya ada sebetulnya. Jadi begini, saya sebetulnya begini ya, dalam konteks ini kita melihatnya jangan pakai sentimen, kita pakai data. Prabowo itu kan secara alam pikiran, ya, dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia, kita tahu semua toh. Artinya apa? Di dalam isi kepalanya dia menyadari ada ketidakadilan di Indonesia. Beda dengan Jokowi, buku bacaannya Shinchan, dia ngaku sendiri kok. Doraemon orang ngaku sendiri. Nah kita pakai data, ya toh? Jadi kita pakai dengan data begitu artinya kalau Jokowi tidak ada harapan untuk memperbaiki negara ini, apalagi anaknya. Kan nggak pernah tradisi di keluarga kami kata anak, kan ada wawancaranya. Tradisi di keluarga kami nggak ada tuh baca-baca, main-main aja kita katanya. Lah, ya bagaimana berharap seperti itu? Bagaimana kita mau meletakkan harapan di situ? Tapi kalau Prabowo, dia menyadari ada problem di Indonesia. Orang kalau menyadari ada problem, berarti dia memikirkan cara mengatasi masalah itu. Otomatis itu. Ya kan? Artinya kalau terkait dengan Prabowo, ini ada harapan. Kembali lagi bagaimana mengatasi kendalanya. Kan tinggal gitu tuh. Ini kan Jokowi ini kan sudah berurat berakar ini. Nah ini yang perlu mungkin tadi itu, kata Kang Edi Mulyadi tadi, ada yang bertugas untuk ke dalam memperbaiki dengan caranya. Yang mau diambil peran di luar ya silakan saja, tidak harus bermusuhan. Jangan juga dituduh macam-macam. Kira-kira begitu aja kita sebetulnya, ya. Nah itu konteksnya. Apalagi misalnya tadi soal
ada korban selain korban HAM, ada korban riba. Ya iya ribanya sistem Pak. Riba di Indonesia itu ada sistemnya, pakai undang-undang itu. Ada undang-undang tentang perbankan, di situ ada ribanya yang mewajibkan suku bunga, menetapkan kewenangan Bank Indonesia, ada undang-undang tentang Bank Indonesia yang menetapkan, yang berwenang menetapkan suku bunga adalah Bank Indonesia. Ya memang sistemnya begitu. Nah kita sudah diajarkan dari Al-Quran, barang siapapun juga yang makan riba, dia akan seperti orang gila kan, terkena penyakit gila, jadi nggak bisa mikir intinya. Ya karena sistem keuangannya pakai riba, kan begitu. Akhirnya nabrak sana, nabrak sini, cari solusinya itu nabrak-nabrak jadinya. Nah itu mungkin PR besarnya. Jadi selain hal-hal yang harian ada orang terkena pinjol segala macam, memang sistemnya juga. Nah ini yang PR besar saya kira. Ya. Nah ini bukan bahasan kita fokus ke sini, itu panjang bahasanya kalau kita mau itu ya. Nah, ada ahli-ahli ini bekas mantan staf khusus Menko Perekonomian nih sudah pernah mencoba juga untuk yang hal-hal begitu. Tapi berat Pak. Sampai di Indonesia ada sales SPG-nya IMF, banker dunia kan artinya di dunia, menteri loh dia itu. Ya, SPG-nya riba berarti kan. Artinya kan ini sudah demikian besar sistem itu. Nah ini poin saya itu, di Indonesia itu berani nggak pengelola negaranya untuk keluar sama sekali dari sistem itu. Nah itu berat saya kira perjuangannya ya. Dan itu nanti butuh kajian yang lebih serius lah untuk membahas tentang bagaimana memutus mata rantai riba itu. Nah kemudian dari Kang Iwan tadi, mungkin nggak jadi perdata KM 50? Bukan soal mungkin nggak mungkin, jadi peristiwanya itu peristiwa pidana, nggak bisa digeser ke perdata. Perdata itu kan begini, jadi apa beda pidana dengan perdata? Perdata itu semata-mata harus ada kerugian material dan bentuk kompensasinya itu hanya berupa uang, cuma itu aja. Memang sistemnya dibuat perdata itu begitu. Jadi kalau kasus perdata itu pasti ujungnya adalah ganti kerugian, nggak bisa yang lain-lain. Nggak bisa perbaikan. Kalau perbaikan itu beda lagi, namanya bukan perdata tapi tata usaha negara dia. Ya, itu yang disebut dengan gugatan CLS. Gugatan CLS itu citizen lawsuit. Itu lain lagi itu nanti. Untuk memperbaiki lembaga negara bisa lewat PT UN kalau sekarang, ya. Tapi apakah KM 50 perdata? Ya tidak bisa. Kalau dia perdata kita nuntutnya ganti rugi dong jatuhnya. Masa kita tukar dengan ganti rugi? Nah disitulah sebetulnya kalau kita banding-bandingin hukum Islam itu lebih adil. Kalau dimaafkan tadi itu, dia bayar diat. Kalau si keluarganya memaafkan, ada dalam bentuk diat. Kan begitu, diampuni, keluarganya yang mengampuni itu. Kan begitu kalau sistem hukum Islam kan, syariat kan? Nah artinya disitulah adilnya hukum Islam, nggak ngarang-ngarang jadiin perdata segala macam. Memang sudah disediakan gitu loh. Kisos, kalau keluarga tidak mau memaafkan ya dikisos, dia dibales, setimpal, dibunuh juga kan, berarti lewat hukuman itu saja, bukan dibunuh sembarangan ya. Artinya lewat proses peradilan. Nah kira-kira itu. Kemudian soal ICC saya kira ya itu tadi, sebetulnya sistem internasional itu kan bukan sepenuhnya dikendalikan oleh sistem Islam. Tapi kita bisa lihat misalnya ketika ICC menetapkan Netanyahu sebagai surat penangkapan Netanyahu, tapi dia mengeluarkan juga 2 surat penangkapan untuk petinggi Hamas. 2 orang, Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang. Dikeluarkan surat penangkapannya itu setahun yang lalu. Tapi kemudian ICC juga menetapkan 2 orang petinggi Hamas juga jadi penjahat perang juga. Nah itu kan seolah-olah adil padahal tidak adil juga kan. Harusnya kan Hamas yang korban dalam konteks ini kan. Nah di dalam konteks itu dia memainkan isu politiknya juga. Jadi hukum itu tidak bisa lepas dari politik memang. Kalau hukum semata-mata itu nggak ada. Karena postulatnya itu hukum itu ya, Roscoe Pond itu ahli hukum yang dipelajari oleh anak-anak Fakultas Hukum semester 1, semester 2 itu di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hukum itu fungsinya cuma 2. Law as tool as a social engineering, law as tool as a social control. Jadi dengan dia menggunakan law as tool as, hukum itu adalah alat, tools dia cuma. Jadi hukum itu tidak bisa berdiri sendiri.
Alat untuk apa? Alat untuk melakukan rekayasa sosial, alat untuk kontrol sosial, mengendalikan artinya. Siapa yang megang hukum? Bukan masyarakat yang megang kendali itu. Kita bicara hukum itu tentu akan masuk ke proses pengadilan. Untuk masuk ke proses pengadilan itu ada aparatnya semua. Nah, bergantung lagi kepada aparatnya. Makanya struktur hukum itu ada struktur, ada kontennya, ada materinya, ada kulturnya juga. Kalau kultur hukumnya, aparat hukumnya dan masyarakat kultur hukumnya rendah, ya percuma juga. Ya, jadi tiga-tiganya harus diperbaiki itu. Ada kultur, ada struktur, dan ada konten hukum itu. Ya, nah jadi tiga-tiganya harus diperbaiki secara bersamaan, saya kira. Nah, kalau sikap korban setahu saya sampai hari ini untuk KM 50 sampai dengan sebelum Lebaran tadi, sebelum Ramadan, itu keluarga korban hampir tiap Jumat di depan Komnas HAM melakukan aksi, setahu saya. Nggak tahu apa sudah mulai lagi atau belum, tapi saya berharap itu terus dilakukan. Tadi kan contohnya dalam peristiwa 98 tuh, bukan, itu kan ada tuh kelompok-kelompok yang aksi Kamisan. Iya, Kamisan. Ya itu aksi 98 peristiwanya. Peristiwa itu peristiwa 98, aksi Kamisan itu. Ya. Artinya dari 98 sampai sekarang udah 20 tahun lebih kan, masih konsisten dia. Nah, kita juga artinya dituntut. Jadi orang yang tidak berbasiskan pada syariat Islam saja, dia konsisten melakukan aksi Kamisan. Tiap Kamis tuh, sudah yang ke 1000 sekian tuh kan. Nah, masa umat Islam tidak bisa meniru hal yang sama? Saya kira itu perlu menjadi contoh, saya kira. Makanya kalau ada aksi Kamisan, maka ini aksi Jumatan. Nah, bukan Jumat berkah bagi makanan, Pak. Ini aksi nuntut supaya diproses, Pak. Beda lagi, Pak. Ya, di Komnas HAM maksudnya. Nah, itu saya sih berharap itu terus-menerus dilakukan, mau soal nanti hasilnya apa itu soal lain. Yang penting kan kita dituntut konsistensinya untuk terus mendorong itu. Saya kira itu jawabannya. Apa tuh? Kalau membubarkan lembaga itu tergantung, tergantung presiden, kalau dia bukan lembaga yang disebut dalam Undang-Undang Dasar, kalau dia lembaga yang dibentuk oleh presiden seperti badan-badan, ya terserah presiden juga mau bubarin atau enggak. Kekuasaan. Jadi kita tuh begini, kalau kita lihat lembaga negara, hukum, misalnya, itu kan kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih sebetulnya? Kekuasaan itu kalau kita tahu ada kekuasaan itu ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa yang ada paksaan kepada kita. Nah, itu baru kekuasaan. Misalnya kita melanggar lalu lintas, itu ada kekuatan memaksa, kita kena tilang tuh. Nah, itulah kita berhadapan dengan kekuasaan itu begitu kira-kira. Ada yang nilang, kalau nggak nilang berarti nggak ada yang kekuasa di situ. Nggak ada yang kuasa di situ. Nah, kalau tidak ada kekuasaan negara, kekuasaan jadi tribal, kekuasaan preman-preman aja. Nah, itu bahaya juga. Jadi negara itu diperlukan dalam konteks itu. Dalam konteks Islam kan ada pemimpin itu, diperlukan itu. Jadi soal bubar-membubarkan itu persoalan hilir aja itu sebetulnya. Tapi lebih penting itu bagaimana supaya, kalau saya itu begini, jadi bagaimana melakukan revitalisasi sebetulnya. Revitalisasi dan reorganisasi terhadap lembaga-lembaga negara itu. Apa revitalisasi itu? Artinya mengembalikan fungsi lembaga-lembaga negara itu sesuai fungsi dasarnya, dan reorganisasi itu supaya tidak terlalu gemuk lembaga negara ini. Karena lembaga negara yang terlalu gemuk itu saat ini APBN kita itu 65%-nya habis untuk membiayai birokrasi. Artinya sudah tidak efektif sebagai sebuah negara kita itu. Harusnya maksimal itu 40% saja. Itu kebanyakan, makanya harus reorganisasi dan revitalisasi gitu loh. Nah, itu banyak sekali nanti bahasanya. Jadi kita tuh harus merampingkan sebetulnya. Tadi contoh saya tadi yang saya sudah lakukan. Saya lakukan itu struktur saya kecilkan, yang banyak itu adalah pengacaranya, karena pengacara adalah orang yang bisa. Kenapa saya contohkan tadi itu saya lakukan terhadap LBH itu, tidak digaji pengacara, karena kita boleh kan pengacara tidak mencari uang di situ, jadi dia punya kesempatan mencari uang di tempat lain. Tapi kalau karyawan yang betul-betul menggantungkan hidupnya di lembaga itu, dia kan nggak bisa nyari duit tempat lain dia, karena dia harus full kerjanya, full time kan, petugas kebersihannya, petugas dapurnya, office boy itu kan dia full.
Jadi nggak bisa dia. Nah itu harus kita gaji. Nah begitulah sebetulnya negara. Jadi perbandingan antara level nilai gaji dari pejabat tinggi dengan level gaji dari pegawai yang paling rendah itu mestinya disparitasnya harus didekatkan supaya apa? Supaya keuangan negara menjadi lebih efisien. Jadi banyak hal yang bisa kita kritik dari negara ini sebetulnya. Tapi kan kita ini siapa? Kalau cuma kritik-kritik doang, bosen juga orang. Cuman omon-omon doang kata orang. Nah kalau punya kuasa lakukan itu. Tapi untuk bisa melakukan itu mesti punya ilmunya. Untuk bisa punya ilmunya, punya perhatian nggak? Tahu nggak dia dengan masalahnya? Kalau orang cuma menikmati kuasa doang, ya dia nggak punya apa-apa. Ketika kuasa dia menikmati, akhirnya nggak dia berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau orang sudah ngerti masalah, dia punya solusinya, dan kalau dia punya kuasa itu lebih efektif daripada orang ngerti masalah, punya solusinya, tapi nggak punya kekuatan untuk mengubah, ya percuma juga omon-omon dia, ya kan? Seperti saya tahu masalah, solusinya ada, tapi saya nggak punya kuasa untuk mengubah itu, ya omon-omon saya, cuma omon-omon aja. Nah saya omon-omon sekarang ini, nah jadi makanya saya agak mengurangi omon-omon itu. Karena nggak ada guna juga, kecuali kalau punya kuasa bisa mengubah itu. Kira-kira begitu aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira begitu Pak, terima kasih.